Oke guys, balik lagi di channel Hamayu. Hari ini nih, gua spesial banget nih, kedatangan tamu spesial nih, wes, Pak Komar. Dia adalah owner dari Warkop Wow Indonesia. Warkop Wow sekarang ada berapa? Baru 131. 131. Itu seluruh Indonesia. Wow, mantap banget. Jadi hari ini beliau datang langsung ke Krabi. Tadinya kita yang mau ke sana, cuman qadarullahnya beliau yang datengin, tapi nggak apa, kita langsung korek aja di sini ya. Perjalanan bisnisnya. Ya. Pas itu pernah ketemu sama Pak Komar pertama kali di Warkop ya. Warkop. Kita pertama kali ketemu di Warkop dan itu langsung dapat obrolan yang membahas tentang 3.0 dan 4.0. Wah, hari ini kita bahas nih apa itu 3.0 dan 4.0. Oke Pak Komar, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kenalin dulu Pak Komar sama teman-teman subscriber semua biar tahu nih. Oke. Teman-teman, nama saya Ismail Komar, sering dipanggil Komar. Kalau teman-teman di Jogja suka manggil saya Momo. Momo ya. Jadi saya kebetulan dulu kuliah agak lama di Jogja, sehingga ketemu Nyonya juga di Jogja. Sama-sama di Gajah Mada dulu. Jadi kebetulan saya pebisnis. Awalnya banyak korporat yang kita garap. Terakhir sakit 2009 sakit. Saya dulu CEO termuda. Jadi di grup, kemudian 2009 sakit, 2018 drop parah sekali. Didiagnosa penyakit diabetes, liver, paru, jantung, ginjal ya. Overload. Alhamdulillah diberi kesempatan lagi. Nah, ini diberi kesempatan untuk ngobrol sama Mas Ilham, teman-teman semua, sharing-sharing apa saja yang bisa kita sharingkan ya. Jadi kehidupan kedua ini lebih banyak. Sekarang umur saya 45. Kalau bagus 65 pulang, tinggal 20 tahun lagi. Jadi kita sharing-sharing aja, apa yang kita sharing yang baik-baik saja. Apapun kalau di Wow, Mas Ilham juga bisa lihat. Kami punya mimpi 7 tahun ini hanya mengembangkan Wow, bicara kopi, bicara coklat, sudah itu saja. Lain-lain kami enggak produksi, semuanya kolaborasi. Jadi kami tidak ingin main sendiri, jadi senangnya main rame-rame. Makanya Bu Dokter langsung siapin juga namanya kopi rame-rame. Kopi rame-rame. Nah, ini yang baru mau di launching. Baru mau di launching. Mantap. Alhamdulillah responnya juga udah sangat luar biasa. Nanti Mas Ilham bisa nih bantu jualin juga nih. Siap, kita selalu siap. Jadi namanya kopi KR. Kopi KR. Juga nanti ada coklat wow. Coklat wow juga. Coklat wow. Jadi coklat kita itu hampir sama dengan kopi wow. Agak unik karena memang terbatas. Ini jualnya nggak banyak-banyak. Limited berarti ya? Limited saja. Jadi kenapa? Karena memang barang berkualitas itu ternyata tidak banyak. Benar sekali. Kita lebih jual kualitas daripada kuantiti. Ya. Insya Allah ke depan berbarengan dengan kuantiti ya. Jadi seperti kopi wow sekarang sudah cukup baik, di bahan baku udah tidak terlalu sulit karena memang petani udah mulai banyak yang kita bina. Ini kayak misalnya bulan Mei ini kami akan mengcreate beberapa petani di Gunung Raja Basa. Buat kolaborasi. Ya, tapi 3 tahun ya kita binanya. Jadi nggak bisa saatnya. Alhamdulillah sekarang udah mulai bagus. Di tahun 2022 kita launching. KR. Semua. Itu masuknya kategori KR. Nanti dia kopi Raja Basa. Ada lagi kopi Raja Basa, Pak? Khusus. Jadi per daerah nanti yang kita bina nanti kita kasih nama. Wah, keren. Jadi gitu tuh guys. Jadi kerennya itu kalau ngobrol sama yang lebih senior itu wow, dapet semua insight ya. Padahal saya belajar sama Mas Ilham. Beneran ini. Belum Oke, Pak. masih muda tapi keren. Wow banget.
Kalau ngomongin bisnisnya, Pak Komar udah berkecimpung dari 2000? Saya baru ya, kalau di retail saya baru 2018 ya. 2018, tapi sudah menghadirkan banyak produk ya. Sebenarnya tidak banyak, varian ya. Varian. Jadi kalau produk kita enggak banyak, karena memang saya dari awal mimpinya cuman nggak banyak kopi sama coklat aja. Selip-selip paling cuman teh, udah itu aja. Teh. Jadi itu udah terpikirkan. iya, jadi dari awal emang udah kita pikirkan, hanya brandingnya yang mungkin nanti kita sesuaikan dengan pangsa pasar. Tapi kalau produknya tidak banyak, kita nggak mau banyak-banyak, karena memang pada dasarnya satu titik jujur kita lebih baik expert di 1-2 titik daripada nggak terlalu expert di tempat lain. Bener. Makanya kalau di Wow kan Mas Ilham bisa lihat tagline-nya aja, rahasianya tidak ada rahasia. Tapi wow, ini unik Pak. Uniknya itu ya, aku kan udah 3 kali tuh main ke sana, dan itu 3 kali ganti tempat. Gitu ya. Itu inspirasinya gimana Pak? Bisa jelasin nggak kenapa? Gitu. Kok aku udah baru 3 kali tuh, kayaknya belum nyampe 3 minggu lah. Iya. Jadi selangnya itu kayaknya nggak nyampe seminggu aku ke sana. Seminggu ke sana udah beda lagi suasananya. Gitu ya. Itu gimana itu? Saya bosen man. Jadi kenapa akhirnya orang bilang kok setiap ke warkop beda terus ya? Iya, saya juga bosen, seminggu aja suasananya tetap itu mumet pala saya. Uniknya di situ berarti ya. Bisa jadi. Cuman itu capek. Buat orang yang passion nggak di situ Males kadang untuk ngejalanin. Males sekali. Kalau kita kalau anak-anak itu nggak marah aja, karyawan tiap hari itu gue puter-puter. Cuman kasihan merubah mesin-mesin kan. Oh, itu juga mesin juga ikut diubah tata letaknya. Aku kira Ilham belum ke atas kan? belum. Oh, belum. Aku kira Ilham temboknya aja gitu. Kayaknya kemarin tuh waktu aku ke sana warna hijau apa ya? Pas ke sana lagi udah warna coklat. Kaget aku. Berubah memang beneran gitu kan. Oke guys. Kalau ngomongin soal bisnis nih ya, kalau kan pernah sakit Pak? Iya. Di 2009 sampai 2018. 9 tahun. Iya. Itu sakit? Itu tadi diabetes, liver, paru, jantung. Jadi langsung komplikasi sekaligus. Pertama diabetes ya, diabetes. Karena itu kopi Wow itu sebenarnya salah satu kelebihannya adalah bisa membantu teman-teman yang menderita diabetes untuk kembali beraktivitas seperti semula. Makanya ketika ngomong kopi Wow, ingetnya kopi sehat. Seneng loh. Jadi makanya tamu kita Mas Ilham juga lihat kan itu repeat order. Bener. Enggak tiba-tiba orang enggak. Kita kopinya ada orang bilang Mas Komar bawa kaki ini, aduh enggak deh, saya cuman ini aja lah. Yang Nggak penting banyak-banyak. ya itu ya, Tamu apa sehat. efek sampingnya itu ya sehat gitu ya. Bukan karena yang lain. Ada yang viral gitu kan. Cuman ya nggak dapetin efeknya, cuma dapetin efek viralnya aja. Ya, kalau kita enggak, makanya kita bisa bertahan sekian lama dengan cabang yang terus bertumbuh. Alhamdulillah. Insya Allah ini bentar lagi di Tulang Bawang Barat nambah lagi satu. Tulang Bawang, bentar lagi Gunung Kidul. Wow. Jadi karena passion kita yang memang sedikit mohon maaf berbeda dari orang lain. Kedua, jujur ini nggak mikir bisnis sebenarnya. Kalau mikir bisnis nggak kayak gini caranya. Ada yang lebih baik lagi, tetap menghasilkan cuan kan. Bener. Kalau ini saya sudah sangat senang kalau lihat tamu pengunjung saya dari datangnya sakit pulang sehat. Gitu. Intinya Warkop Wow. Intinya Warkop Wow memberikan efek sehat lah ke pelanggannya. Lebih itu saja, karena itu nanti ada coklat, itu lebih orang yang lebih suka coklat insya Allah nanti kopinya antioksidannya sangat tinggi. Begitu juga nanti teh, cuma nanti pelan-pelan karena coklat ini kita udah riset hampir 2 tahun baru saya keluarkan, 2,5 tahun deh ya. Karena memang persoalan di coklat kan bahan baku yang ribet karena tidak bisa tahan lama, dan sekarang kita ketemu formulasinya bisa nyimpen bahan baku agak lama sehingga bisa seperti kopi nanti. Berarti untuk surveinya 2 tahun dulu. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Memang kalau udah ngomong ini udah pasti wow.
nanti kita podcastnya di lantai 2 ya. Harus. Di labnya Wow ya. Biar temen-temen tahu semua Iya. lokasi Warkop Wow itu di mana. Sekarang Warkop Wow kan ada 131 cabang seluruh Indonesia. Yang di Bandar Lampung ada berapa, Pak? Saya lupa. Saking banyak. Karena sebenarnya gini, ini juga perlu saya jelaskan ke teman-teman. Dari nanti jadi ribuan, puluhan ribu, mungkin nanti ada teman-teman Mas Ilham yang pengen bergabung dengan kita, nggak ada masalah banget. Punya saya asli maksimal cuma 2. Punya kita asli. Iya, sisanya punya teman-teman. Saya nggak mau punya lagi. Jadi pokoknya sebelum kita spread supaya makin banyak orang yang bisa terbantu, itu aja. Kalau cuannya ya pasti ngikutin lah ya. Benar. Tapi paling tidak niat awalnya bukan dicuan dulu saya, karena saya lebih suka itu tadi. Karena itu dari awal saya janji dulu maksimal cuma 2. Kalau sekarang udah berapa? Baru satu. Di Tanjung Senang. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau berkunjung bisa ke Tanjung Senang di Perumahan Gunung Madu. Gunung Madu. Kalau Instagramnya bisa dikunjungi Warkop Wow. Warkop Wow. Itu yang pusat. Yang lainnya banyak ya. Banyak. Ikutin aja deh. Teman-teman tinggal cari aja Warkop Wow, itu pasti muncul ya, Pak. Muncul. Oke guys, jadi perjalanannya Pak Komar ini menginspirasi banget ya, dari sakit 9 tahun Nggak tahu. hingga sekarang punya ratusan cabang seluruh Indonesia. Nah, Pak, waktu sakit itu Pak Komar udah bentuk Warkop Wow atau belum? Enggak, belum. Jadi dulu itu hanya setahun itu hanya sekedar, sebenarnya saya karena nggak boleh keluar sama nyonya, saya ngumpulin temen, ayo ngopi. Tapi kopi itu temuan nyonya sebenarnya. Udah saya buat, saya belajar kopi juga sambil setahun itu saya belajar betul kopi. Secara formal juga saya belajar, informal saya belajar. Saya panggilin guru-guru yang sakti-sakti bidang kopi. Dalam bidang kopi ya. Saya panggil, ayo sini ajarin saya. Nah, kedua, jadi setahun itu kalau bicara cuan nggak dapet. Yang ada mungkin orang lain bilang, wah harusnya tutup ya. Tapi saya lebih senang karena teman ngumpul. Nah, pada perkembangannya teman-teman nggak enak. Masa gratisan terus katanya, bayarlah. Bayar. Saya juga nggak tentuin harganya berapa. Seikhlasnya lah ya. Mereka yang tentuin. 10.000, ayo udah. Saya bilang. Setelah gue hitung-hitung, waduh, kok gede amat tuh untungnya. Mulai kepikiran. Enggak, bukan kepikiran. Saya malah mikirnya bukan begitu. Yang saya pikirin, kok banyak banget, nggak enak punya. Tapi kata temen dia, enggak lah, ini ya sudah, saya bilang. Nah, akhirnya ini saya sebarkan secara bisnis ke teman-teman. Ini ada bisnis bagus, monggo silakan. Ada pertanyaan orang kayak, kenapa enggak Bapak Bang Komar banyak-banyak? Itulah, gara-gara saya ngucap duluan, cuman 2. Akhirnya kalau gua tahu ini bisnis saya enak duitnya, tahu gitu nggak ngucap gua kan. Karena udah terlontar duluan ya. Ternyata Allah itu hadir ya. Akhirnya saya dikasih jalan, dan ternyata tahu begini mah punya 10, 20, 100 aja udah enak nih. Cuman karena inilah saya akhirnya diuji dengan janji ya. Jadi nggak bisa saya akhirnya berapa kali juga ada teman yang beberapa investor, Mas Komar bikin nanti di mana deh, mau ke Jogja, Jakarta, kita bikin yang gede-gede sekalian. Saya bilang abang aja, saya support apapun saya support. Jadi saya lebih pada gitu. Kita udah janji Ya, mau bikin 2 aja. 2 aja sudah. Saya makanya kalau ke Wow tuh pada seneng, kenapa? Misal nih Jogja ada tamu, Bapak tinggal di mana? Gunung Kidul. Oh iya, ada cabang kita di Gunung Kidul, monggo Pak, silakan ke sana Pak. Kita arahkan ke cabang semua. Jadi kalau orang nggak kita ambil semua ya. Kalau ke Warkop Wow itu hanya pertama kali biasanya. Yang pusat sudah tahu, saya tanya biasanya alamatnya di mana, di sini. Oh itu ada cabang kita sana, monggo silakan nih nomornya. Jadi mereka itu bisa merasakan Warkop Wow di mana tempatnya. Iya, jadi tidak harus ke pusat ya. Jadi, nah senangnya lagi pada perkembangannya pengunjung itu jadi fanatik banget. Jadi kalau misalnya nggak standar Wow di cabang, mereka ya laporan. Wah, berarti ada pengunjung yang customer royal banget ya. Bukan hanya ada, hampir semua customer kita royal sekali. Wow. Jadi RO-nya itu ya, makanya saya bilang sebenarnya
kami suka bilang ke teman-teman kalau kami tidak main di kuantiti, tapi di kualitas. karena sebenarnya kalau di kualitas kecenderungannya secara bisnis dia akan bertumbuh. Kalau kuantiti kadang-kadang kita kan nggak banyak persiapan, mulai dari bahan baku segala macam, ujungnya akhirnya jeblok. Maintenance, pelayanan segala macam. Itu dia guys. Jadi perbedaannya 4.0 dan 3.0 itu udah jelas banget ya. Kalau 4.0 itu quantity. Jadi dia banyak nih ya pengusaha yang muncul gitu. Tiba-tiba langsung hilang. Nah, bedanya sama 3.0 itu mereka itu lebih apa? Servisnya ya, Pak ya. Dilebihin ke servis ya. Memang secara kuantiti kalah sama 4.0. Tapi secara kualitas orang nggak bisa diragukan lagi ya. Iya, jadi lebih banyak ini kayak kita kemarin libur lebaran aja. Pengunjungnya ngamuk. Karena ditutup itu. Tahun baru kita tutup, paksa buka. Ya begitu gini nih. Jadi yang mau pulang apa? Ya kan? Udah buka aja untuk kami khusus, udah sekian ribu katanya kan belanjanya. Ya kita mah happy aja. Iya. Cuman saya bilang nggak ada karyawan, udah abang aja yang nganu. Ya udah paksa saya cuma buka 2 jam atau 3 jam kan. Ngeladenin konsumen yang RO begini kan, kasihan jauh-jauh. Iya. Yang jauh-jauh memang belinya di pusat ya. Kadang-kadang mereka dapat ke situ itu pengen ketemu. Misalnya kayak ini nanti malam nih habis maghrib ada yang janjian dari mana, dari Kalianda. Oh ya udah, ayo ngobrol sebentar. Berarti hampir seluruh lokasi di Lampung ini hampir ada warkop Pak? Ada, hampir ada ya. Jadi dari Lampung, Bandar Lampung. Kita yang kosong itu di Tanggamus, Lampung Timur. Bukannya Tanggamus sudah ada Pak? Belum, Pringsewu. Oh, Pringsewu. Tanggamus sama? Tanggamus, Lampung Timur sama ini nih, Lampung Barat, Pesbar ya. Oke guys, jadi pesen ya untuk warga sana nih. Yang mau buka bisa langsung datang ke Pak Komar atau DM di Instagramnya Warkop Wow ya. Atau ke HP juga boleh. Jadi amal jariahnya banyak guys. Jadi Warkop Wow ini udah tahu sendiri kan filosofinya apa dan tujuannya apa, untuk menyehatkan banyak masyarakat. Nah, jadi teman-teman cocok banget ya. Ini nggak mikirin hanya dunia, tapi akhirat pun dapat ya Pak ya. Sebenarnya nggak seanuan begitu. Yang paling penting itu begini, konsumennya puas dan sehat. Itu aja. Wow. Sehat. Kalau sudah itu ya duduk manis aja lah. Ya kan? Ngomongin bisnis lagi nih Pak. Kan berarti buka Warkop Wow itu 2018. Di 2021 berarti 18, 19, 20, 21. 4 tahun. 3 lebihnya ini 3 lewat dikit ya. Nah, kita mulai bergerak buka cabang itu 2019. Setahun itu kita nggak ada cabang sama sekali. Berarti memang hanya saya belajar dan memang udah mempublis ke teman-teman yang mau mampir ke Warkop Wow nih. Iya. Memperkenalkan lah ya Pak. Iya, setahun. Selama 2 tahun udah tumbuh 131. Iya. Dan itu sering saya bilang ke teman-teman, bisnis itu, ini pun saya janji juga ke langit, insya Allah sampai tahun ke-7 saya akan hanya ada di Warkop Wow. Jadi bukan apa-apa, sebenarnya secara bisnis ternyata bisnis itu enggak seperti yang sering didengungkan. Sebentar gini, baiknya ditungguin deh bisnis itu. Baiknya memang ditungguin ya. Dan itu enggak bisa setahun 2 tahun. Teman-teman kita senior yang bagus-bagus yang mohon maaf secara quality cakep itu rata-rata 1 dekade baru bisa cakep. Iya, benar. Sehingga pondasinya enggak goyah ya. Nah itu perbedaan, balik lagi 3.0 dan 4.0. 3.0 lebih mateng lah kalau soal pemikiran ya Pak ya. Dia nggak asal caplok, nggak asal bertindak lah. Dia lebih memikirkan ke dia setelah ini masih ada nggak gitu ya. Nah kalau
4.0 yang aku rasain juga karena aku anak 4.0 ya kan. Kok bisnis itu gampang berubah gitu yang aku rasain. Terus brand itu gampang ganti-gantinya. Ini masalahnya apa gitu. Nah, setelah kemarin ngobrol sama Pak Komar gitu di Warkop Wow. Oh iya, ternyata perbedaannya sangat jelas. Kadang-kadang kan begini, mungkin orang bilang 3.0 Kuno, benar. tetapi kalau kita bikin rumah, mungkin kalau 4.0 rumahnya knockdown. Kalau 3.0 ini ya jelas pondasi dulu, bata dulu kalau belum punya duit, baru atap baru ini. Tapi pada intinya itu rumah. Iya, benar. Pada intinya bakal jadi rumah gitu kan. Bukan tempat tinggal ya, rumah. Kalau tempat tinggal kan mana aja bisa. benar. Oke. Tapi 4.0 the best lah ya kalau saya bilang. Cuman 4.0 ini bukan saya nganuin, buat saya secara pribadi yang sudah 3.0 ini bukan nggak mau seperti 4.0. Kita lebih pada mikirin sehat lah. Iya. Kuantiti badan bawa belur juga nangis bombay. Nanti kejadian kayak saya dulu CEO termuda di grup, hire sekian puluh orang, banyak perusahaan, ratusan orang. Ya begitu sakit ya begitu aja. Udah. Ini mau ngapain lu? Nikmatin dunia deh. Ternyata baru sadar sehat itu mahal ya Pak. Mahalnya selalu saya bilang bukan soal materi tapi kesempatan. Iya. Jadi 10 tahun itu 10 tahun terbuang waktu saya. Harusnya saya bisa mancing, bisa macam-macam ya. Kalau dulu saya selalu bilang orang-orang itu kok nggak produktif kayak gitu. Tapi sekarang terakhir saya bilang semua punya mainannya masing-masing. Jadi nggak bisa kita bilang orang produktif, bilang juga tidak atau apa. Begitu juga bisnis. Kalau saya bilang suka sama mesin awam, saya bilang sama istri saya, Mas Ilham tuh keren. Sebagai orang muda luar biasa banget. Tinggal polesannya saja dikit. Tinggal bagaimana dia bisa istiqomah, tidak banyak gerambiang. Sesimpel itu saja. Nah, tinggal pikirin sering waktu kita bilang hati-hati di bahan baku. Karena makanya kalau kami bisnisnya itu berbasis bahan baku dulu, suppliernya dulu. Bahan bakunya clear dulu, karena nanti takutnya begitu lagi naik, kadang-kadang ya ada aja gangguan. Ada aja pasti deh, pasti. Kita juga pertama begitu. Tetapi kami pada satu titik yakin kami cukup ada 1% saja dari bangsa pasar. Buat kami udah cukup. Nggak usah banyak-banyak. 1% saja udah cukup. Cukup ya. Ya kita harus mengenal angka cukup itu ya Pak. Nah kalau enggak nanti kan berimbas pada biaya produksi dan lain semua akan berkembang. Nah, pada saat berkembang itu semua budgetingnya melar. Saya suka bilang ke juga, saya lebih suka omset saya 10 tapi laba 6 daripada omset 50 laba 6. Iya. Bisa jadi Benar. Sebenarnya semuanya nyari sama ya. Tapi ingat ini obrolan saya setelah sakit. Iya. Dulu nggak gini juga saya. Oke Pak, nih ya. Aku ini banyak banget penasaran. Jadi gini, setelah sakit, nah itu untuk mensupport kan susah tuh selama 9 tahun itu kita terpuruk. Nah untuk ngebangkitinnya itu gimana Pak? Apa jadi satu titik buat Bapak balik lagi gitu, buat semangat? Kalau saya sebenarnya jujur pada saat itu mengurangi apa yang bisa saya kurangi dalam pikiran saya. Salah satunya yang saya selalu bersyukur saya masih bisa hidup. Cuman itu toh. Jadi saya nggak mikir lagi. Dulu suka buta ganti mobil ya. Wah, pokoknya gitu deh. Habis itu nggak beli lagi mobil ya kan. Kemudian pakaian udah nggak kepikiran lagi ya. Target saya sekarang ini bangun tidur melek. Bener. Udah itu. Kalau udah itu peduli kesehatan deh, omongan orang apa yang gua urus. Gua bisnis aja, yang lempeng, yang lurus udah. Yang penting gua bisa nggak nyakitin orang. Kemudian
Besok pagi gue bangun, gue masih ada. gak bisa tidur. Itu aja, gak banyak. Sering saya bahas sama nyonya itu. Aku bisa berubah begini gue ya. Saya juga heran. Gitu. Jadi ini ya, jadi ini kan berdua berarti sama nyonya. Iya. Jadi nyonya ini khusus untuk Nyonya ini gini, ini juga saya kasih tahu ke teman-teman. Dulu saya sangat bangga jika makan pagi di kota E, makan siang di kota Y, makan malam di kota Z. Lalu sekarang teman-teman boleh lihat saya makannya di rumah, iya. makannya di rumah, malam makan di rumah. Jadi quality time itu menurut saya lebih penting. Lebih penting. Jadi nyonya juga akhirnya memutuskan hal yang sama. Kami lebih memilih quality time saja. Ya, karena memang ternyata hidup itu nggak bisa ideal. Kita harus memilih. Pilihan kami quality time. Karena menurut saya setelah anak-anak ini nanti besar, paling SMA, habis itu udah lepas. Udah. Saya sayang waktu saya, time-nya itu hilang. Bener. Jadi pilihan saya bilang sama nyonya, udah deh, kita nikmatin aja. Toh umur juga nggak lama. Apalagi mau dikejar. Wow. Oh, iya kan? Lalu nggak lama. Masih bagus 65. Iya. Masih Kalau bagus ya. kalau masih panjang atau 2-3 tahun lagi lewat, besok juga lewat itu kan. Makanya aja apa yang kita bisa nikmati. Yang penting jangan ganggu orang lain juga. Gitu aja. Sesimpel itu aja. Sehingga begitupun dengan bisnis, kita berusaha banget untuk tidak. Jadi kadang mungkin orang salah persepsi dengan kita. Saya ikut apapun, tempat apapun, jujur hanya ingin berteman. Udah itu aja. Jadi kadang ada yang salah persepsi. Aku nggak ikut kegiatan. Aduh, sebelum capek saya. Bukan capek kenapa? Saya harus jaga kesehatan. Itu udah pernah saya lakuin dulu. Terakhir kan yang mau dikejar apa? Karena itu nggak akan ada selesainya masalah. Misalnya ada organisasi ikut pameran seni. Terus boleh iyopo. Iya. Ada yang bilang, oh Mas Komar enak. Enggak juga. Coba kamu liatin, pelajarin. Nah, follow Instagram itu nanti bisa dilihat itu. Bener. Dari nol kita dulu seperti apa. Teman-teman bisa lihat. Karena itu sebenarnya Instagram itu agak katro. Nah, hampir tiap hari feednya saya isi. Dan apa? Bukan apa-apa, itu sebenarnya supaya saya nggak lupa. Sama ini nanti tanggal 4 bulan Juli ya. Kita akan mengeluarkan part 1. Bagian pertama dari part 1. Nah, dari 9 series buku ya. Tentang wow yang terbaru. Apa, jadi yang pertama ini lebih pada sejarahnya, nanti ada yang kedua lebih saya akan bercerita bagaimana bisnis retail, Siap. bagaimana mengembangkan bisnis dari A sampai Z. Saya buka sebuka-bukanya. Mantap, wes. Bisa pre-order juga sama Mas Ilham. Oke, jadi di part yang pertama ini udah dijelasin ya tadi sama Pak Komar, dia bakal bercerita, dan part selanjutnya dia bakal bedah semua bisnis yang jadi rahasianya Pak Komar. Oke. Thank you banget untuk teman-teman yang udah stay terus di channel Ilham Ayu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Insya Allah kita part kedua nanti kita bakal buat di Warkop Wow. Boleh. Oke. Siap. Untuk ini Pak, ada sebelum kita tutup ya, ada pesan-pesan nggak untuk kita nih ya yang baru mau mulai bisnis? Pesannya biar kita ini semangat loh, dan yang baru pertama kali gagal kan banyak nih anak muda kayak aku nih ya, baru pertama kali gagal udah mikir baru pertama kali usaha gitu terus gagal, udahlah berhenti aja gitu. Apa nih pesan-pesannya nih Pak? Pesan saya, pantengin terus channel Ilham Ayu ya kan, karena saya melihat seorang Ilham yang luar biasa, dia patut jadi contoh. Nah, kalau saya udah kasem ya kan, teman-teman boleh pantengin terus ini selama channelnya masih, berarti masih hidup.
Iya, benar. ya kan, bisnisnya juga masih hidup. Amin. Jadi kalian terus bisa pantang ini apa saja yang terjadi di sini. Pesan saya cuma satu, semua hal apapun yang ada di dunia ini semua bisa terjadi. Benar. So artinya kamu masih hidup, nikmatin. Iya, itu dia. Itu aja, nggak usah dipikirin, karena ini semua garis tangannya sudah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur ya. Tinggal kita bisa nikmatin hidup atau enggak ya. Benar. Nikmatin aja. Ada di bawah, ada di atas, ya itu dunia. Kalau udah di atas semua, mungkin udah di akhirat atau gimana, nggak ngerti gua. Udah nggak bisa lagi kita kan. Lagi kan? Ya. Selama di dunia nikmatin aja. Mau kondisi apapun. Karena artinya teman-teman masih bisa hidup. Iya, benar. Kalau sudah tidak bisa nikmatin ya. Ya mau diapain lagi? Oke. Kalau teman-teman mau datang, langsung aja ke perumahan Gunung Madu ya, Pak? Yang ada di Pesona di Tanjung Seneng ya. Tanjung Senang. Klaster 1 nomor 1 Itu pusatnya ya. Pusat. Seluruh Indonesia ada di Bandar Lampung. di Bandar Lampung. Oke. Dan kalau mau order via apa nih, Pak? Ada online-nya nggak, Pak? Ada di Tokped, Apa tuh namanya? Warkop Wow juga. Warkop sama Wow. aja. Tokped dan Shopee. Shopee juga ada. Kopi Wow ya. Kopi Wow. Instagramnya Warkop Wow. Warkop Wow. Kalau YouTube-nya TV Wow. TV Wow. Jadi lengkap banget nih Warkop Wow ya. Masya Allah ya. Untuk TV Wow-nya temen juga akan dipasok oleh Mas Ilham sebenarnya. Jadi untuk yang belum buka cabang yang di Tanggamus, Lampung Timur, Jangan hanya Lampung, semua. semua harus menyebarkan kesehatan ya. Iya. Wow. Bantu teman-teman yang menderita diabetes. Amin. Amin. Oke, thank you banget yang selalu stay di channel Ilham Ayu. Jangan lupa like, share, and subscribe dan follow tadi ya. Oke. Kita ucapin terima kasih. Assalamualaikum.